Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh, dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Jika kita berbicara mengenai antikris atau kiamat atau siapa tokoh di balik angka 666, semua itu menghasilkan perdebatan yang tidak kunjung habisnya. Tidak terkecuali di dalam Ruang Tyrannus pada episode yang lampau dengan judul siapa tokoh di balik angka 666. Di kolom komentar yang ada banyak para netizen yang bertanya, dari mana Pastor Stephen bisa memiliki pemahaman bahwa Ham meniduri ibunya sendiri? Semua itu sepertinya menjadi satu misteri yang ingin diketahui oleh para netizen. Apa dasar firman-Nya dan apa kaitannya satu sama lain dengan antikris dan tokoh di balik angka 66. Di Ruang Tyrannus kali ini kami akan menjawab tuntas rasa penasaran netizen, tentunya bersama dengan narasumber tetap kita yang telah ada di samping saya. Mari kita sambut bersama Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang kembali Pastor Stephen di Ruang Tyrannus. Terima kasih untuk kehadirannya. Satu sukacita bisa kembali, bisa berinteraksi dengan kita semua. Haleluya. Pastor Stephen, ini ada hal yang jadi dalam tanda kutip seperti kontroversi. Pastor, dari episode yang lampau dengan judul siapakah tokoh di balik angka 666. Oke. Nah, Pastor Stephen ada menjelaskan mengenai pribadi Ham anak Nuh. Nah, di situ Pastor Stephen memiliki pemahaman bahwa Ham itu bukan melihat aurat bapaknya, tetapi meniduri ibunya sendiri atau istri Nuh. Ya. Nah, itu menimbulkan banyak perdebatan di kolom komentar, Pastor. Ada yang mengatakan sesat lah, dari mana pemahamannya, kok bisa begitu? Nah, mungkin Pastor Stephen bisa menjelaskan lebih lagi bagaimana kok bisa muncul pemahaman bahwa Ham meniduri ibunya sendiri. Oke. Mungkin untuk mempermudah, karena itu semua kan di episode yang lampau, saya hanya mengutip atau lebih tepatnya hanya menceritakan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Jadi saya pikir akan lebih elok, akan lebih detail kalau kita langsung membaca apa yang ditulis di dalam Alkitab. Jadi saya akan coba bacakan bagi setiap kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9 ya. Saya akan bacakan mungkin dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22 yang menyebutkan secara langsung di dalam Alkitab bagaimana Ham melihat aurat ayahnya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Ayat yang ke-20, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Perhatikan kata maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya. Kalau kita baca di dalam terjemahan New King James Version, ditulisnya dengan tulisan seperti ini, and Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brothers outside. Jadi Ham saw the nakedness, melihat ketelanjangan dari ayahnya. Sementara istilah yang sering dipakai di dalam Alkitab untuk menggambarkan atau menceritakan tindakan seseorang
yang melakukan persetubuhan dengan anggota keluarga terdekatnya itu ditulis dengan istilah menyingkap aurat. Atau dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan kata to uncover his nakedness. Ini merujuk kepada apa yang ditulis di dalam Alkitab, di kitab Imamat pasal yang ke-18, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan menulis seperti ini, siapapun di antara kamu, janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkap auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkap aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Nah, dari dua bagian ayat firman ini, yang di dalam Alkitab berbahasa Inggris ditulis dengan kata saw his nakedness. Saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Ham ini bukan hanya sekedar melihat ayahnya telanjang, atau dengan kata lain meniduri ibunya sendiri. Dari mana kemudian saya bisa menyebut bahwa Ham ini meniduri istri ayahnya? Perhatikan lebih lanjut di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-10, Alkitab menuliskan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan kemudian ada Het. Lalu ayat 16 ditulis serta orang Yebusi, orang Amori dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Kalau saudara memperhatikan anak dari Kanaan ini, saudara akan melihat bahwa mereka ini rata-rata adalah musuh-musuhnya Israel, yang ditulis memang menguasai tanah Kanaan. Dan Tuhan ingin menyingkirkan mereka, karena memang ini garis keturunan dari sesuatu yang sangat memalukan dan sangat bertolak belakang dengan prinsip kebenaran firman. Dari ayat-ayat inilah saya bisa memberikan sebuah penegasan bahwa Ham telah melakukan sebuah kejahatan yang luar biasa, yaitu meniduri ibunya sendiri. Sehingga terpaksa, kalau kita membaca lebih lanjut di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9 ini, di dalam ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25, pada waktu Nuh tersadar dari mabuknya, lalu mendengar apa yang dilakukan oleh Ham, anak bungsunya, langsung dia mengutuki anak dari Ham tersebut. Dan dituliskan dalam ayat 25, terkutuklah Kanaan. Hendaklah dia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Kalau bukan sebagai sebuah tindak kejahatan, saya rasa Nuh tidak mungkin mengutuki anak Ham yang namanya Kanaan. Dan kalau kita memperhatikan lebih lanjut daftar silsilah yang ada di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-18, kita mendapati nama Ham sebagai bapak Kanaan ini ditulis berulang kali dan seperti diberikan penekanan khusus. Perhatikan ayat 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Jadi seperti diberikan penekanan tersendiri. Lalu saudara membaca lebih lanjut dalam ayat yang ke-25 yang tadi kita baca. Begitu Nuh tersadar dari mabuknya, dia langsung mengutuki anak Ham,
yang bernama Kanaan. Ini ada apa dengan Kanaan ini? Kok sepertinya dia terus menjadi sorotan, pusat perhatian, tapi dalam konotasi yang negatif. Karena Nuh sampai harus mengutuki Kanaan dan akan menjadi hamba yang paling hina dari saudara-saudara. Pasti ada faktor X yang buruk, yang negatif, tapi tidak dituliskan secara vulgar di dalam Alkitab. Hanya dituliskan dengan menyebut istilah menyingkap aurat ayahnya. Maka kalau kita merujuk kepada apa yang dituliskan oleh Musa di dalam kitab Imamat, ya, kita mengambil keputusan, kita mengambil kesimpulan. Oh, ini berarti pasti ada urusan internal family. Yang sepertinya tidak ditulis secara eksploratif atau secara vulgar, tapi dengan bahasa kiasan yang tersirat. Kayak kode-kode gitu aja ya, Pastor? Kayak semacam kode ataupun semacam pernyataan-pernyataan yang normatif. Nah, maka mungkin Bapak Ibu tidak akan pernah mendapati sebuah pernyataan secara tertulis Ham meniduri istri Nuh. Tapi kita bisa melihat dengan mengkaitkan dari ayat-ayat lain yang bisa menjadi referensi. Dan melihat data-data lanjutan yang menunjukkan Nuh ini sepertinya nggak suka banget dengan Kanaan. Loh, bumi kan hanya tinggal mereka saja yang hidup. Ini ada tambahan satu lagi kok malah dibenci, dikutuki. Ada faktor apakah? Kalau cuma hanya menyingkap aurat ayahnya, rasanya nggak sampai begitu ya, Pastor? Kalau hanya sekedar merasa malu karena melihat ketelanjangan Nuh. Loh, yang melihat kan Ham, bukan Kanaan. Itu dia, iya betul Pastor. Iya. Kenapa kok Kanaan yang dikutuk, bukan Ham yang dikutuk? Ya karena ini dianggapnya anak haram. Iya. Anak yang terlahir melalui sebuah tragedi keluarga istilahnya. Dan tentu saja walaupun Nuh adalah seorang hamba Tuhan, ya pasti dia sangat terluka karena merasa haknya telah dilangkai oleh anaknya sendiri. Dan sampai terlahir satu anak yang diberi nama Kanaan tadi. Dan memang kalau kita membaca lebih lanjut dalam Kejadian pasal 10, kita mendapati garis keturunan Kanaan yang selanjutnya ternyata adalah garis keturunan yang juga menduduki tanah Kanaan dan pada akhirnya harus ditaklukkan oleh garis keturunan Abraham, yaitu Israel. Iya. Pastor Stephen, dari penjelasan Pastor Stephen yang tadi kan cukup detail dan sangat perlahan agar netizen bisa memperhatikan, Pastor. Tapi dari penjelasan tersebut, Pastor, sebenarnya ada pesan apa, Pastor, di balik peristiwa tersebut? Kira-kira ada pesan apa yang ingin Pastor sampaikan kepada netizen yang ada? Saya mendapati yang namanya perselingkuhan, percabulan, hubungan seks di luar nikah, ini dari sejak awal dan asal muasal manusia, khususnya setelah garis keturunan Nuh, ini menjadi sesuatu yang sangat krusial sekali. Karena kita mendapati di sini Ham meniduri istri ayahnya, lahir Kanaan, Kanaan dikutuk. Lalu kita mendapati juga ketika anak-anak Yakub yang bernama Dina, salah satu-satunya anak perempuan Yakub. Ketika Alkitab menuliskan dalam Kejadian pasal yang ke-34 diceritakan bagaimana pada waktu itu Dina terlihat oleh Sikhem, anak Hemor, orang Hewi, raja di negeri di mana pada waktu itu Yakub dan seluruh keluarga besarnya berkunjung. Lalu Alkitab menceritakan Sikhem melarikan Dina dan memperkosa dia. Memang setelah itu Sikhem menunjukkan sikap yang mau bertanggung jawab. Kan banyak tuh pria-pria yang hanya ingin meniduri kekasihnya, lalu setelah itu kabur, tidak mau bertanggung jawab.
Ini Sichem cukup bertanggung jawab. Dia mau menikahi Dina. Tapi keluarga besar Yakub, kakak-kakak Dina, merasa bahwa Sichem ini sudah mencemari kehormatan adik mereka. Jadi kemudian mereka membuat sebuah siasat. Mereka berkata, oke, kita mau mengizinkan Dina diperistri, tapi aku punya ide yang lebih baik, kata kakak-kakaknya. Ayo kita gabungkan saja keluarga kita. Jadi izinkan saya mengambil perempuan-perempuan di negeri ini untuk menjadi istri kami. Lalu kalian boleh ambil perempuan-perempuan yang kami punya untuk menjadi istri kalian. Sehingga kita menjadi satu keluarga besar. Tapi kami punya syarat, kata anak-anak Yakub. Kalian semua para pria harus disunat terlebih dahulu. Nah, kisahnya saking cintanya Sichem kepada Dina, dia melakukan lobby kepada Hemor, ayahnya, raja negeri itu. Lalu terjadilah inisiatif dari Sichem dan Hemor untuk menyuruh seluruh pria yang ada di negeri itu melakukan prosesi sunat. Dan ketika Alkitab menuliskan mereka masuk pada hari ketiga setelah sunat, dan itu kondisi yang paling sakit-sakitnya, Alkitab menceritakan keluarga Yakub semua mengeluarkan pedangnya dan membantai seluruh pria yang ada di negeri itu. Dari sini kita bisa belajar, persetubuhan di luar pernikahan selalu menciptakan tragedi. Dan hal tersebut ternyata cukup membekas dalam hidup Yusuf. Karena kalau kita baca lebih lanjut, khususnya kalau kita baca dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-39. Pada waktu Yusuf ada di rumah Potifar, Alkitab menceritakan bagaimana istri Potifar sedemikian kepengen mengajak Yusuf tidur bersama. Tapi Yusuf mati-matian menolak segala bentuk godaan dari istri Potifar. Bahkan Alkitab menceritakan ketika pada waktu itu kondisi rumah semuanya lagi kosong. Hanya ada Yusuf dan istri Potifar. Ketika istri Potifar memaksa Yusuf untuk tidur bersama, Alkitab cerita Yusuf lebih rela mencopot atau menyingkirkan baju yang dipegang oleh istri Potifar untuk supaya Yusuf bisa lari kabur, menyelamatkan dirinya. Karena Yusuf telah belajar dari peristiwa Dina, kakaknya. Karena persetubuhan di luar pernikahan, maka terciptalah bencana. Yusuf menyadari, ini asumsi saya, Yusuf menyadari mimpi yang dia terima dari Tuhan belum tergenapi. Dia akan melihat bagaimana tangan Tuhan memposisikan dirinya menjadi pemimpin, dan semua saudara-saudaranya akan datang sujud menyembah. Dia masih belum punya gambaran bagaimana itu terwujud. Tapi yang Yusuf tahu, itu pasti akan diwujudkan dalam kedaulatan Tuhan. Dia ingin memastikan masa depannya aman. Jadi dia menjaga dirinya bersih. Dan bisakah saudara bayangkan? Bisakah kita bayangkan kalau waktu itu terjadi skandal? Yusuf tidur dengan istri Potifar. Dan kemudian dengan cara yang ilahi, Fir'aun tetap bermimpi, dan ujung-ujungnya Yusuf yang harus menafsirkan mimpi itu. Dan kemudian Fir'aun mempromosikan Yusuf menjadi pemimpin hanya satu level di bawah Fir'aun. Artinya ada jauh di atas Potifar. Bayangkan kalau itu terjadi. Dan pernah ada affair antara Yusuf dengan istri Potifar. Pasti akan terjadi kehebohan di negeri itu. Karena istri Potifar akan menuntut, aku mau jadi istrinya Yusuf saja. Anyway, kami pernah tidur bersama. Wah, itu bisa rusak seluruh Mesir. Ceritanya jadi berbeda ya. Ceritanya pasti akan jadi lain. Dari situlah Alkitab jelas memberi penegasan
Jangan biarkan nafsu birahi menguasai hidup kita. Karena akan selalu menciptakan kekacauan, selalu akan menciptakan kerusakan buat masa depan. Iya. Nah, izinkan saya juga membacakan buat saudara satu ayat firman yang disampaikan oleh seorang raja yang punya istri itu sampai 300. Istri 300 ya. Gundeknya sampai 700. Oh, iya. Salomo. Raja Salomo. Dia memberikan sebuah wejangan yang bunyinya seperti ini. Saya akan bacakan buat saudara. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai 29. Saya akan bacakan. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Ini orang-orang yang berselingkuh, orang-orang yang melakukan perselingkuhan. Harus ingat ayat ini. Kalau saudara menghampiri istri sesamamu, tidak ada satu orang pun yang bisa luput dari hukuman. Karena ini sama saja saudara membawa api di dalam bajumu. Otomatis bajumu akan terbakar. Sama kayak saudara berjalan di atas api. Pasti engkau akan terbakar. Jadi jangan main api. Itu istri orang. Jangan diganggu-ganggu. Lebih lanjut dalam ayat yang ke-32, masih Amsal pasal yang ke-6. Dituliskan, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Mungkin saudara berkata, loh saya itu tidak mengganggu istri orang, Pak. Saya itu mengganggu yang masih single. Saya itu macarin yang masih single. Walaupun saya sudah punya istri, saya macarin yang masih single. Firman Tuhan kan bilang jangan menghampiri istri sesama. Nah ini saya nggak menghampiri istri sesama. Saya menghampiri anak tetangga. Kenanya di ayat 32-nya. Ayat yang ke-32 menuliskan, kalau kamu berbuat zina, maksudnya apa? Engkau melakukan persetubuhan di luar nikah. Engkau melakukan aktivitas seksual di luar koridor pernikahan yang kudus. Maka Alkitab menuliskan, engkau itu orang yang tidak berakal budi. Lebih cocok dibilang kayak hewan yang tidak punya akal budi, hanya punya naluri. Kalau naluri seksualnya sedang melonjak, ya dia pengen segera melampiaskannya. Makanya Skippy, anjing saya, kalau masuk musim kawin, dia udah nggak peduli yang lain. Dia kepengennya segera melampiaskan hasrat seksualnya. Nah jangan sampai saudara jadi turun derajatnya. Sebagai manusia yang punya akal budi, dikasih akal sehat, dikasih hati nurani oleh Tuhan. Jadi turun derajatnya mirip kayak Skippy. Minta maaf ya. Tapi memang kau harus bertobat kalau kelakuanmu kayak Skippy. Karena Alkitab menuliskan engkau itu tidak berakal budi. Dan Alkitab juga menuliskan orang yang melakukan hal seperti itu hanya merusak dirinya sendiri. Merusak masa depannya sendiri. Karena Alkitab bilang siksa dan cemooh yang akan diperolehnya. Batinnya akan tersiksa. Ada rasa bersalah, juga merasa malu, apalagi di zaman medsos seperti sekarang. Apa sih yang masih bisa disembunyikan di zaman medsos seperti ini? Orang nyuri jarum saja di ujung dunia sana bisa langsung ketahuan di ujung dunia yang lainnya lewat medsos. Apalagi kalau kasus-kasus skandal, kasus-kasus seksualitas, wah itu viral itu. Viralnya cepat sekali. Dan Alkitab menuliskan malunya tidak terhapuskan. Memang jejak digital itu memang kejam. Jejak digital itu tidak akan pernah bisa betul-betul terhapus. Akan selalu ada. Jadi apalagi di zaman sekarang di mana segala sesuatunya mudah menjadi viral, udahlah, lebih baik hidup kudus, hidup dalam kemurnian pernikahan,
itu akan jauh lebih baik dan membuat hidup damai sejahtera. Iya. Ibaratnya nggak usah cari masalah begitu ya, Nggak usah Pastor ya? cari masalah. Loh kalau gitu saya nikah lagi aja. Kan punya istri 2, punya istri 3. Kan Abraham saja punya istri lebih dari 1. Lalu kemudian Daud juga punya istri lebih dari 1. Salomo 300. Salomo malah 300 istrinya. Kan saya nggak sampai sebanyak itu. Iya. Boleh dong. Ya kalau saudara tanya boleh atau tidak boleh, saya hanya bisa berkata begini. Kalau itu sudah kau pertimbangkan masak-masak dengan berbagai konsekuensi negatif yang akan menyertai. Karena pasti akan ada konsekuensi negatif. Sampai Salomo memberikan penegasan bahwa kalau engkau melakukan perzinahan, kalau engkau menghampiri istri sesamamu, engkau pasti akan mendapatkan hukuman. Pasti engkau akan mengalami siksa dan cemooh. Dan bahkan rasa malunya juga tidak akan terhapuskan. Dan asal saudara tahu, pada hari tuanya, Salomo hidupnya semakin menjauh dari Tuhan. Karena istri-istrinya yang berasal dari bangsa-bangsa asing membuat hati Salomo berpaling dari Tuhan. Sehingga Tuhan tidak berkenan kepadanya. Nah kalau saudara kepengen hal yang sama terjadi atasmu, sana terserah, yang jalani kan kamu. Yang akan mengalami konsekuensinya ya kamu juga. Dasar bebal, keras kepala, bebal, kebal, tebal, menyebalkan. Ini nasihat ini dari wejangan ini lahir dari orang yang sudah punya pengalaman. Jadi valid ya, Pastor? Valid, nggak perlu ikut-ikutan. Saya juga pengen nyoba. Nah, belajarlah dari pengalaman orang lain. Mungkin ada yang berkata begini, loh pengalaman itu kan guru yang terbaik. Goblok, salah. Guru yang terbaik adalah Roh Kudus dan firman Tuhan. Sehingga engkau tidak perlu mengalami konsekuensi hal negatif. Engkau bisa belajar efek-efek yang bisa terjadi dan menjauhinya. Kalaupun kamu mau belajar dari pengalaman, jangan dari pengalamanmu pribadi. Babak belur kamu. Belajarlah dari pengalaman orang lain. Iya. Jangan tergoda iming-iming. Oh, Salomo bisa sampai punya istri lebih dari 300. Nggak apa-apa tuh. Jangan bertindak bodoh. Satu aja nggak habis-habis kok. Mau nambah itu mau kayak mana itu. Yang saya bisa tegaskan lebih lanjut adalah buat saudara yang selalu tergoda pengennya lirik-lirik cewek lain. Dan bahkan mulai cenderung mengabaikan istri sendiri. Dan buat saudara yang malah punya pemikiran dan ide gila. Bagaimana caranya kalau selingkuh atau kawin lagi, mau diem-diem, kalau ketahuan ya udah terang-terangan. Saya sarankan lebih baik you salibkan libidomu, hawa nafsumu. Bawa itu disalib Kristus biar mati bersama dengan Kristus. Karena akibatnya padahal udah jelas tertulis ya, Pastor, sesuatu karena yang sangat akibatnya memalukan. sangat tidak worth it. Sangat tidak masuk dalam hitungan. Tidak worth it, tidak layak untuk diperjuangkan. Jadi daripada saudara pada akhirnya harus mengalami berbagai kerutan hidup. Ya mungkin ada yang berpikir, loh tapi kan saya bertindak adil. Hanya Tuhan yang adil, tahu. Wah, itu harus digaris bawah ya, Pastor ya. Hanya Tuhan yang adil. Tahu. Gak boleh menjanjikan kepada orang lain bahwa dia akan adil ya, Pastor. Gak boleh dan tidak akan pernah bisa. Ya, jadi pastikan kita ini belajar membawa hidup kita ini dibangun dalam keakuratan. Hidup dibangun sesuai dengan prinsip firman. Dan anyway, hidup kita ini kan bukan cuma mikir seksual terus, mikir seksual doang. Seks hanyalah salah satu dari aktivitas yang legal di dalam koridor pernikahan yang kudus, yang sah di dalam Tuhan. Bukan satu-satunya, bahkan bukan yang paling penting. Hanya salah satu item. Yang paling penting justru komunikasi. Karena melalui komunikasi yang dibangun hati ke hati antara suami istri,
Hubungan yang harmonis antara suami dan istri adalah seperti imun tubuh yang akan sanggup menangkal berbagai virus dan bakteri yang datang dan siap untuk menyerang diri kita. Komunikasi yang harmonis antara suami istri adalah merupakan imun yang paling hebat yang bisa menangkal berbagai godaan dan pencobaan. Sehingga tidak perlu ada kasus dan skandal dalam keluarga, khususnya keluarga hamba-hamba Tuhan. Iya, Pastor Stephen tadi menarik komunikasi, Pastor. Nah, itu bagaimana wujud komunikasi yang Pastor Stephen maksudkan? Apa yang dibicarakan maksudnya, Pastor? Antara suami dan istri itu sebetulnya dibesarkan dengan latar belakang keluarga yang pastinya berbeda. Itu sebabnya perbedaan-perbedaan itu harus dijembatani.